Teman-teman, untuk pemenang giveaway bisa dilihat di akhir video ya. Anda bisa memesan gambar kerja lengkap. Desain kali ini lahan 12x36 dengan 5 kamar dan kolam renang. Desainnya masuk akal, tepat guna dan tidak berlebihan. Bersama Probo Hendarto yang sudah menuliskan banyak buku tentang arsitektur dan rumah tinggal. Jadi untuk desain rumah ini, lahan aslinya itu sebenarnya 11,4x36, tapi bisa juga dipakai untuk 12x36 ya. Dengan 5 kamar tidur, 5 kamar mandi, dan juga ada kolam renang di belakang. Yang intinya, rumah ini cukup bagus untuk sebuah keluarga besar atau referensi bagi Anda yang punya lahan serupa dan kebutuhan rumah dengan 5 kamar tidur. Di awal kita akan bahas dulu ya desain denah rumahnya. Di bagian lantai satu ini ada taman di bagian depan dan juga carport yang sebenarnya bisa untuk 2 mobil ya. Tapi atas request owner, bagian yang belakang ini disekat sebagai garasi khusus motor. Kemudian di sini ada teras, dilanjutkan dengan ruang tamu. Kemudian di sebelahnya ada kamar tidur anak yang depan. Area tangga di belakangnya dilanjutkan dengan area ruang keluarga dengan taman di sampingnya. Dan di taman itu bisa diletakkan kolam ikan ya. Setelah itu di bagian belakang ada kamar tidur utama dengan kamar mandi dalam tentunya, dengan akses jendela ke arah kolam renang. Untuk dapur terdapat meja island. Di sebelahnya ada ruang makan yang menyambung dengan teras belakang dan juga kolam renang. Untuk desain ini jadinya bisa dipakai sebagai desain rumah atau villa ya. Misalnya seperti villa yang disewakan untuk keluarga besar atau rombongan. Kita lanjutkan di lantai 2, bagian depan ini ada balkon yang cukup besar ukurannya. Dilanjutkan dengan 2 buah kamar. Di mana salah satu dari kamar ini adalah kamar tidur utama dengan kamar mandi dalam. Kemudian ruang keluarga atas sebagai sarana bersantai. Ada juga kamar tidur lainnya dengan kamar mandi dalam yang tentunya juga bisa dipakai sebagai kamar tidur utama lagi ya. Jadi untuk total kamar dengan kamar mandi dalam ada 3 buah. Saya perlihatkan kamar mandi untuk kamar tidur utama yang depan dan kamar mandi bersama untuk lantai 2. Serta area balkon yang bisa melihat ke arah kolam renang di bawahnya. Nah, sekarang kita lihat untuk permainan fasad desain rumah ini. Untuk pagar terlihat simpel ya, perpaduan antara pagar dinding bata dan permainan bentuk pagar yang lebih menarik seperti ini. Untuk area carport di bagian bawahnya bisa dengan keramik motif batu alam atau keramik kasar dan juga bisa batu alam asli seperti batu andesit. Penambahan pintu-pintu ke arah garasi khusus motor. Kemudian untuk area teras bisa menggunakan keramik motif kayu. Dan kusen-kusennya semua bisa menggunakan kusen aluminium ya teman-teman, untuk lebih awet dan juga tahan lama. Sekarang kita sedang berjalan menuju ke dalam area depan bangunan. Sengaja diberikan area untuk menanam tanaman di bagian depan agar rumah ini terlihat lebih asri ya. Dan skala atau proporsi dari bangunan ini sendiri juga cukup tinggi antar lantainya. Bisa dibuat dengan ketinggian 4 meter jarak lantai 1 dan lantai 2. Sehingga memberi kesan rumah ini lebih megah. Kita lihat di sini area khusus untuk parkir motornya. Untuk parkir mobilnya juga bisa 2 buah sebenarnya. Dan pengaturan ketika akan masuk ke area teras, dibuat tangga naik dari area carport.
Sekarang kita menuju ke area teras. Dan sekarang kita masuk ke dalam ruang tamu. Dalam ruang tamu ini ada partisi memisahkan dari ruang keluarga. Dengan ukuran ruang tamu yang cukup luas, artinya kita bisa menerima tamu yang lebih banyak. Di sini bisa menerima tamu sekitar 10 orang. Dari ruang tamu masuk, kita lihat dulu di area garasinya. Jadi khusus untuk motor ya ini sebenarnya. Untuk sekatnya bisa dibuat atau tidak tergantung dari pilihan dari teman-teman ya. Naik dari garasi kita masuk ke ruang keluarga. Tapi di sini saya akan tunjukkan dulu untuk kamar mandi bersama di lantai 1. Kamar mandi dilengkapi dengan sebuah wastafel, sebuah shower yang dibatasi oleh dinding dari tembok. Nah, kita masuk kembali ke ruang keluarga. Di sini kita akan melihat area dapur dan ruang makan. Untuk dapurnya terdapat sebuah meja island dan meja makannya berada dekat dengan bukaan ke arah kolam renang. Sehingga di sini bisa menjadi area bersantai juga ya. Meja island yang berada di tengah ini diharapkan bisa menjadi center point atau pusat perhatian dari keseluruhan rumah ini. Dengan material paduan batu bata yang dicat putih dan HPL pada kabinet-kabinetnya. Terdapat satu kitchen sink pada dapur kabinetnya. Dan sekarang kita lihat pandangan dari ruang makan ke arah kolam renang. Jadi dari ruang makan ini kita bisa juga mengakses ke teras belakang yang cukup besar. Teman-teman bisa memakai area ini untuk bersantai dan meletakkan beberapa kursi di salah satu sisi dari kolam renangnya, bisa dipakai untuk menanam berbagai tanaman. Dan pada salah satu area dekat kolam renang ini diperuntukkan sebagai tempat cuci dan jemuran ya teman-teman. Bisa juga di sini diberikan tambahan bangunan servis seperti ruang laundry. Nah, seperti ini pandangan dari arah kolam renang dengan teras dan balkon di bagian belakang. Sekarang kita lihat area teras belakangnya yang memang benar-benar luas dan bisa dipakai sebagai tempat untuk acara seperti acara keluarga atau barbecue. Masuk lagi ke dalam rumah. Sekarang kita masuk ke dalam kamar tidur utama. Untuk nuansa kamarnya yang didominasi oleh nuansa kayu. Di sini terdapat akses jendela ke arah kolam renang. Wardrobe dan area penyimpanan juga sudah disiapkan, serta kamar mandi dalam dengan konsep hitam putih juga bisa kita rancang di sini. Untuk kamar ini ada 2 akses jendela ya nantinya, sehingga bisa sangat enak udaranya. Kita keluar lagi di bagian ruang keluarga. Di sini terlihat area ruang keluarga dekat dengan taman samping yang meskipun kecil tapi dia bisa memberikan udara dan cahaya alami yang baik. Di bagian bawah tangga bisa diletakkan area penyimpanan yang besar. Dan juga di depan tangga ada kamar tidur, atau bisa juga sebagai kamar tidur tamu ya. Di sini bisa diletakkan satu bed dengan ukuran 160. Setelah itu kita keluar dan masuk ke arah tangga.
Dari tangga ini kita naik dari lantai 1 ke lantai 2. Di ujung bordes tangga ini ada sebuah jendela ke arah taman di bawahnya. Masuk ke lantai 2, kita langsung disambut oleh sebuah ruang keluarga atas. Di sini bisa diakses dari ruang-ruang di sekitarnya, termasuk 3 buah kamar tidur yang ada di lantai atas ini. Berbagai sarana penyimpanan juga kita sediakan di sini ya, seperti buffet dan juga lemari terbuka. Setelah itu kita masuk ke dalam kamar tidur utama yang di atas. Untuk request dari owner diletakkan di bagian depan rumah. Untuk area ini karena cukup banyak atau luas, bisa meletakkan satu tempat tidur di tengah ruangan, dan sebenarnya juga masih bisa diletakkan kursi bersantai di dekat jendela. Sekarang kita masuk ke dalam kamar mandi di kamar tidur utama lantai atas. Di sini konsep yang dibawa juga masih sama ya dengan kamar mandi lainnya, yaitu hitam putih dengan wastafel, shower, dan khusus di sini dilengkapi dengan bathtub ya teman-teman, serta ada satu kloset duduk. Sekarang kita lanjutkan lagi ke bagian depan rumah ini. Area balkon yang berada di atas bagian lantai 1 ini adalah kamar tidur anak yang di lantai 2 bagian depan. Untuk kamar ini tanpa kamar mandi dalam. Kita keluar lagi ke dalam ruang keluarga atas. Sekarang kita menuju ke selasar. Area tangga di lantai 2. Dari sini kita bisa mengakses balkon juga ya lewat pintu ini. Sebuah sofa dipan bisa diletakkan pada area ini agar dapat dipakai bersantai. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan tur kita ke bagian belakang lantai 2. Dari sini kita bisa melihat kondisinya identik dengan kamar tidur yang di bawahnya. Jadi kamar ini juga sebenarnya bisa dipakai sebagai kamar tidur utama ya. Namun ukurannya tidak sebesar yang di lantai 2 bagian depan. Untuk penyimpanan seperti wardrobe bisa dibuat dengan bentuk L seperti ini. Dan kita masuk ke dalam kamar mandinya juga fasilitasnya masih sama. Sekarang kita keluar ke dalam ruang keluarga atas. Sekarang kita lihat dulu ada kamar mandi bersama di lantai 2. Di sini juga kelengkapannya berupa wastafel, kloset, dan shower. Dan sekarang kita berada di area balkon lantai 2. Saya ingin memperlihatkan ketika kita melihat suasana ke arah kolam renang di lantai 1. Dari sini kita bisa lihat bentuk keseluruhan dari desain rumah ini. Terlihat atap yang cukup simpel dengan bentuk perisai 4 sisi. Dan sekarang kita melihat kembali desain fasad dari desain rumah ini. Dapat saya tunjukkan di sini, denah rumah lantai 1, lahan 12 x 36.
Dan ini lantai 2-nya. Balkon belakang bisa dibuat agar bisa menikmati suasana kolam renang dari lantai 2. Oh iya, buat teman-teman yang punya lahan lebar 12 meter, saya juga ada banyak sekali desain dengan lebar 12 meter ini ya. Karena lahan lebar 12 itu cukup banyak, sebab orang bisa membeli 2 kafling ukuran lebar 6 meter ya teman-teman. Nah gimana, cukup banyak sekali kan untuk desain lebar 12 meter ini? Kemudian untuk pemenang giveaway dari minggu lalu yaitu Kak Listia yang merupakan subscriber dari channel saya. Pemenang mendapatkan buklet gambar kerja lengkap desain rumah kode 272B. Silahkan dapat menghubungi WhatsApp ya dan tunggu untuk pengumuman giveaway selanjutnya. Selanjutnya, bila membutuhkan Anda juga bisa memesan gambar kerja lengkap desain rumah di channel Purbo Indarto untuk referensi saat membangun. Silahkan hubungi WhatsApp ya.